Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang perkembangan dan variabilitas makhluk hidup dan evolusi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ananda Zain dengan NPM 2021145000024. Perkenalkan, nama saya Bina Witriana dengan NPM 202114500006. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fauzi, NPM 2021145000010. Oke, langsung saja kita mulai ke materi pertama. Materi yang akan saya bahas pertama yaitu perkembangan dan variabilitas makhluk hidup. Yang pertama ada sel. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup uniseluler dan multiseluler yang terdiri dari membran, berfungsi sebagai iritabilitas, sitoplasma berfungsi untuk metabolisme, plasma berfungsi untuk pembelahan sel. Fungsi pembelahan sel itu yang pertama ada regenerasi sel-sel yang rusak atau mati, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga berkembang biak atau reproduksi, dan terakhir variasi individu baru. Yang kedua pembelahan sel. Cara pembelahan sel terjadi dalam 3 macam, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama ada amitosis. Terjadi pada makhluk hidup sederhana seperti bakteri, ganggang, dan lain-lain. Mula-mula terbentuk dinding sel baru pada sel dewasa dan inti sel mendekati dinding itu. Inti membelah dua dan bergerak saling menjauh. Gerakan saling menjauh itu diikuti oleh dinding sel. Terbentuk 2 sel anak yang akan berkembang menjadi dewasa dan membelah kembali dan seterusnya. Yang kedua ada mitosis. Interfase, fase sel dalam keadaan dewasa terdapatnya semua bagian hidup, kecuali pembelahan sel. Kromatin tampak sebagai butir-butir terbesar dalam inti sel. Sentromer terlihat di luar inti sel. Profase. Sentromer membelah menjadi 2 dan bergerak berlawanan arah. Pasangan ini disebut dengan sentriol. Benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom, dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Metafase. Nukleolus yang tampak pada profase menjadi tidak tampak. Pasangan kromosom memendek dan pada posisi bidang ekuator atau bidang belah dengan sentriol sebagai kutub. Anafase. Pasangan kromatin mulai memisahkan diri, masing-masing menuju kutub atau sentriol yang berlawanan. Telofase. Masing-masing kromatid sudah di kutub sentriolnya, sel mulai membelah diri menjadi 2. Nukleolus dan membran inti terbentuk kembali. Sel yang dihasilkan adalah identik. Pada tumbuhan tidak terdapat kromosom. Pada fase telofase, sel tumbuhan memperlihatkan terbentuknya dinding sel dan sel hewan menunjukkan pembentukan membran sel. Yang ketiga ada meiosis. Disebut juga pembelahan reduksi dikarenakan terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2N menjadi N, menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dalam pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan sel secara berturut-turut, tanpa diselingi adanya interfase, yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel anak dengan jumlah kromosom haploid atau N. Tiga, perkembangbiakan aksesual dan seksual. Yang pertama, seksual atau generatif. Yang kedua, aksesual atau vegetatif. Asal mula kehidupan di bumi. Yang pertama, pendapat tentang asal mula kehidupan di bumi. Yang kedua, sejarah perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga, perbedaan makhluk hidup dengan benda mati.
Asal mula kehidupan di bumi. Yang pertama, sebelum abad ke-17, para ahli berpendapat bahwa makhluk hidup terjadi dengan sendirinya dari makhluk tak hidup. Yang kedua, generasi spontanea atau abiogenesis. Kecebong berasal dari lumpur, ulat berasal dari bangkai, cacing dari tanah, bahkan bahan gandum dapat menjadi tikus dalam satu malam. Asal mula kehidupan mempunyai 6 teori sebagai berikut. Yang pertama, teori kreasi khas berasal dari supranatural atau goib. Yang kedua, teori abiogenesis. Yang ketiga, teori biogenesis. Dan keempat, teori keadaan tetap. Yang kelima, teori kosmosoan berasal dari luar angkasa. Yang keenam, teori evolusi biokimia. Teori yang pertama yaitu teori kreasi khas. Teori kreasi khas menyatakan bahwa kehidupan diciptakan oleh zat supranatural atau goib pada saat yang istimewa. Teori ini dikenal dengan nama teori kreasi khas atau teori penciptaan khusus. Carolus Linnaeus adalah salah satu pengikut teori ini. Teori yang kedua yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan dan filsuf asal Yunani kuno yaitu Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles mengetahui bahwa telur-telur ikan merupakan hasil perkawinan akan menetas menghasilkan ikan yang sama dengan induknya. Tetapi dia yakin bahwa ada ikan yang berasal dari lumpur, hingga secara spontan menjadi makhluk hidup atau generatio spontanea. Selain Aristoteles, ilmuwan yang yakin akan generation spontanea ini adalah ilmuwan asal Inggris yang bernama John Needham tahun 1700. Teori biogenesis. Yang poin yang pertama, teori biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup lain. Teori ini setelah ditemukan mikroskop dan percobaan yang dilakukan oleh Francesco Redi tahun 1626 sampai dengan 1697 adalah seorang dokter Italia. Poin yang kedua, yang dilakukan penelitian kepada daging yang membusuk untuk melihat jika ulat tidak muncul dengan sendirinya, melainkan melalui telur lalat. Poin yang ketiga, percobaan lainnya yang dilakukan oleh Spallanzani pada menggunakan air kaldu, di mana dia membuat 2 air kaldu dalam kaca labu dan dibiarkan selama beberapa hari. Dan saat dibuka didapati jika dalam kaldu tersebut dalam mikroorganisme. Yang keempat, teori keadaan tetap dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, teori keadaan tetap menyatakan bahwa semua spesies diciptakan sendiri-sendiri dan berlangsung dalam periode-periode tertentu. Poin yang kedua, di antara periode yang satu dengan yang lain terjadi bencana yang menghancurkan spesies lama dan memunculkan spesies yang baru. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori kosmozoan. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan yang ada di planet bumi berasal dari protoplasma yang membentuk spora-spora kehidupan. Spora kehidupan ini mencapai permukaan bumi dan berasal dari alam semesta. Yang selanjutnya ada teori evolusi biokimia. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk berdasarkan hukum fisika kimia yang dilanjutkan dengan evolusi biologi. Para ahli biologi, astronomi, dan geologi sepakat bahwa planet bumi ini telah terbentuk kira-kira antara 4,5 sampai 5 miliar tahun yang lalu. Keadaan pada saat awal terbentuknya bumi sangat berbeda dengan keadaan saat ini. Pada saat itu, suhu planet bumi diperkirakan mencapai 40.000 sampai 80.000 derajat Celcius. Pada saat mulai mendingin, senyawa karbon beserta beberapa unsur logam mengembun membentuk inti bumi. Petunjuk evolusi, fosil, laju erosi, laju sedimentasi, kandungan garam, dan radioaktif. Yang kedua, homologi, 2 organ tubuh yang secara asal embrionya sama tetapi fungsi dan bentuknya berbeda. Alat gerak manusia, burung, dan penguin. Yang ketiga, analogi, 2 organ tubuh fungsi yang sama bentuknya berbeda, contohnya sayap, kuku, burung, dan kelawar. Yang keempat, embriologi perbandingan, vertebrata sama. Onteogeni, perkembangan dari zigot hingga dewasa. Yang keenam, konvergensi,
Jalur evolusi berbeda tapi ciri yang sama. Divergensi, terbentuknya bermacam-macam individu dan satu spesies. Yang ke-8, spesies baru. Yang ke-9, petunjuk dari alat tubuh yang tersisa atau vestigial. Struktur vestigial antara lain. Struktur vestigial antara lain umbar cacing, tulang telur, buah dada pada pria. Yang kedua, sisa kaki pada ular. Yang ketiga, sisa sayap pada burung yang tidak berfungsi untuk terbang seperti burung penguin, kasuri, dan burung onta. Selanjutnya saya akan membacakan perbedaan antara homologi dan analogi. Homologi adalah organ-organ tubuh makhluk hidup yang bentuk dasarnya sama tetapi fungsinya berbeda. Sementara itu, analogi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk dasar berbeda tetapi fungsinya itu sama. Contoh dari homologi yaitu tulang pada manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Dan untuk analogi contohnya yaitu pada serangga seperti sayap burung dan sayap kelelawar. Berikutnya saya akan membahas tentang teori evolusi Darwin atau teori seleksi alam. Pencetus teori evolusi ialah Charles Darwin dengan buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Mengandung dua pemahaman. Satu, spesies sekarang berasal dari spesies dahulu. Dua, terbentuknya spesies karena seleksi alam. Ajaran Darwin tentang evolusi didasarkan atas pokok-pokok pikiran. Tidak ada dua individu yang sama. Setiap populasi berkecenderungan bertambah banyak karena setiap organisme mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak perlu adanya makanan dan ruangan yang cukup. Kenyataan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berlangsung terus-menerus. Sejarah perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, ada sejarah bumi. Azoikum, belum ada kehidupan, bumi masih panas. Archeozoikum, bumi dingin, ada daratan dan lautan. Proterozoikum, zaman protozoa bersel satu. Teori evolusi. Lamarck, evolusi disebabkan karena adanya adaptasi. Contoh, leher jerapah menjadi panjang. Darwin, evolusi disebabkan oleh seleksi alam. Contoh, karena seleksi alam leher pendek, jerapah punah. Weismann, evolusi adalah masalah genetika. Evolusi adalah seleksi alam terhadap faktor genetika. De Vries, evolusi disebabkan mutasi gen. Perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Makhluk hidup merupakan suatu substansi yang dapat menjalankan proses kehidupan, bergerak, metabolisme, nutrisi, sintesis, ekresi, dan respirasi, mempertahankan jenisnya atau hidupnya, regulasi, reproduksi, adaptasi, evolusi, tanggap terhadap rangsang. Benda mati dan cirinya. Benda mati merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri-ciri benda mati: tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak mempertahankan jenisnya, tidak ada tanggap terhadap rangsang. Sekian pembahasan dari materi kelompok kami. Kesimpulan yang didapat dari materi bab 7 yaitu dimulai dari sel adalah unit terkecil makhluk hidup uniseluler dan multiseluler yang terdiri dari membran, sitoplasma, dan inti plasma. Cara pembelahan sel terjadi dalam 3 macam, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Hampir semua ahli biologi berpendapat bahwa pemula kehidupan terjadi di bumi ini. Makhluk bersel satu pemula kehidupan. Evolusi organik menjadi organisme bersel banyak yaitu Porifera, Coelenterata, Vermes, Echinodermata, Mollusca, Arthropoda, Vertebrata, dan terakhir manusia paling akhir. Setiap populasi berkecenderungan
bertambah banyak karena setiap organisme mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.